Oke, halo semua. Guys, kali ini kita akan review Mazda CX-3. Mobil ini spesial karena dia hanya dibanderol dengan harga 360 juta untuk OTR Palembang dan akan menjadi pesaing serius untuk Honda HR-V 1500 cc. Apa yang spesial? Simak di video kali ini, enjoy di video, dan inilah review dari Mazda CX-3. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the time how close it starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Oke, apa yang spesial dari Mazda CX-3 kali ini? Ini adalah Mazda CX-3 yang dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif untuk di kelasnya, dan yang menjadikan mobil ini memiliki harga yang kompetitif adalah mesinnya. Sekarang dia menggunakan mesin 1500 cc. Yang kita tahu dulu adalah Mazda CX-3 menggunakan mesin 2000 cc, dan mesin 1500 cc diterapkan di mobil ini, dan ini adalah varian baru juga, adalah varian sport. Tapi walaupun dia dibuat sebagai varian yang entry level, fiturnya itu bisa dibilang tercanggih untuk di kelasnya. Kita mulai dulu bahas dari bagian mesin. Nah, kita akan bahas mesinnya. Oke. Ini adalah unit mesin yang sama digunakan di Mazda 2. Mesinnya berkapasitas 1500 cc, mengeluarkan output tenaga 115 PS dan torsinya 150 Nm, agak sedikit berbeda dengan yang versi Mazda 2. Tapi di sini dia menyalurkan tenaga tersebut ke transmisi otomatis 6 percepatan. Nah, itu yang akan menjadi pembeda dengan Honda HR-V. Kita tahu Honda HR-V itu menggunakan sistem transmisi CVT, dan ini adalah sistem transmisi Mazda 6 percepatan yang sangat responsif, dan tenaga tersebut disalurkan lagi ke dua roda depan. Memang untuk output tenaga mobil ini sedikit lebih kecil daripada HR-V, tapi untuk torsinya ini 5 Nm lebih besar daripada mobil itu. Untuk ruang mesin ini rapi, udah ada cover dan peredamnya sangat banyak, tapi memang di sini nggak ada peredam, tapi nggak apa, untuk bagian dalam engine bay-nya sudah dilengkapi dengan peredam yang cukup banyak untuk meredam road noise atau suara mesin yang masuk ke dalam kabin. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian lampu. Ini lampunya dia menggunakan proyektor LED, dilengkapi dengan daytime running light, dan penggunaannya sudah full LED. Dan di bagian bawah sini ada fog lamp yang LED, tapi untuk bagian senya memang masih halogen. Nah, lampu sendiri ini bisa dibilang juga salah satu yang paling canggih untuk di kelasnya. HR-V itu untuk varian yang special edition yang menggunakan lampu LED, tapi untuk yang varian di bawahnya lagi masih menggunakan proyektor halogen. Di bagian depan sini kalian bisa lihat grillnya khas Mazda yang baru, Kodo Design, menggunakan desain berwarna chrome yang tampilannya sangat cantik dan manis serta elegan. Di sini ada logo Mazda, tapi memang untuk yang CX-3 itu belum dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control. Tapi untuk fitur safety lainnya di bagian samping sini, di bagian spion dia sudah dilengkapi dengan fitur blind spot monitoring system sebagai fitur safety dari Mazda. Dan untuk ban, dia tetap menggunakan ban yang bagus, dia menggunakan Toyo Proximity dengan lebar tapak 215/50 ring 18. Ini varaknya keren banget dan desainnya juga cantik, elegan, serta menggunakan warna yang two-tone. Ini adalah sebuah crossover kecil yang basisnya adalah dari Mazda 2, dibuat agak sedikit lebih tinggi dan menggunakan ground clearance atau ketinggian yang agak sedikit dibuat tinggi daripada yang Mazda 2. Ini adalah Mazda 2. Kalian bisa lihat proporsinya itu nggak beda jauh. Tinggi mobilnya tuh nggak beda jauh. Tapi kalau untuk yang CX-3
khasnya SUV crossover, dilengkapi dengan cladding plastik berwarna hitam, serta yang mempermanis adalah warna chrome di bagian samping sini. Seperti khasnya Mazda, dia menggunakan fitur walkway lock. Jadi ketika kalian buka pintunya di sini, ini posisi kebuka nih. Ini posisi pintu kebuka, dan kalian ketika menutup pintu dan lupa mengunci pintunya, kalian menjauh dari mobil, mobil akan otomatis terkunci secara otomatis. Nah, di bagian atas adalah pembedanya. Kalau untuk yang versi 2000 cc, dia dilengkapi dengan sunroof. Untuk yang versi 1500 cc belum dilengkapi dengan sunroof. Itu wajar untuk di kelasnya. HR-V pun sama, dia belum dilengkapi dengan sunroof. Dengan harga yang sekompetitif ini, dengan fitur serta teknologi Mazda, ini menjadi mobil yang sangat value for money. Di bagian belakang sini, dia bentuknya itu seperti SUV coupe. Jadi melandai di bagian belakang, dan ke sini ke belakang lagi. Overhangnya untuk sebuah SUV ini pendek nih, jadi bagus. Jadi dia nggak mentok dari bagian belakangnya. Untuk rem belakang dia lengkapi dengan disc brake, jadi keempat rodanya sudah dilengkapi dengan disc brake. Untuk teknologinya ABS, EBD, brake assist, jadi sudah lengkap semuanya. Dan lanjut lagi ke bagian belakang. Di sini untuk lampu di bagian belakangnya dia menggunakan ciri khas Mazda yang bulat di bagian sini, dan lampunya sendiri ini sudah full LED. Jadi mulai dari lampu sen, lampu mundur, lampu malamnya sudah menggunakan full LED. Di bagian atas dia dilengkapi dengan antenanya model Sarvin. Kalau kalian lihat mobilnya tuh dari bagian belakang ini beneran keren banget, it's very cool. Dia proporsinya tuh rendah dan agak sedikit melandai, serta mobilnya tuh kelihatan lebar dari belakang karena di bagian sini tuh dia agak sedikit ngembung, jadi kelihatan mobilnya tuh bener-bener lebar. Nah, yang menambah sporty lagi adalah dua buah muffler Carter, yang ada dua buah asli ini, dua buah knalpot, keren banget. Dan di sini dia dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir, serta untuk segi keamanan dilengkapi dengan kamera mundur, walaupun dia belum dilengkapi dengan kamera 360. Oke, kita lihat kapasitas bagasinya. Saya prediksi nih kapasitas bagasinya mirip dengan Mazda 2. Nah, jadi tombolnya sudah elektrik tapi belum power back door. Nah, ini ada tray di bagian sini. Nah, bener banget ini adalah kapasitas bagasi yang hampir 11-12 mirip dengan Mazda 2, karena basicnya ini adalah Mazda 2. Di sini lagi dilengkapi dengan sistem ban serep yang modelnya tuh space saver, dan ini velgnya tuh velg kaleng, ada toolkit, terus juga ini covernya cukup bagus, ada lampu bagasi di bagian sini yang masih halogen. Dah, itu aja. Kalau untuk bagasi dia mirip dengan Mazda 2, jadi nggak terlalu besar untuk bagasinya. Dan untuk bangku baris kedua ini bisa dilipat ke depan rata lantai. Tapi memang nggak sepraktis HR-V yang kursinya itu ultra seat, jadi bisa diubah-ubah bentuk kursinya untuk sistem penyimpanan mobilnya. Sekarang kita lihat bagian interiornya di sini. Oke. Di sini untuk bagian interiornya, kita langsung masuk ke dalam mobilnya. Yang akan pertama saya bahas adalah posisi berkendara. Oke, di sini posisi berkendara ini saya set posisi paling rendah. Jadi ini pengaturannya masih manual, untuk maju mundurnya juga secara manual, serta untuk recliningnya juga secara manual. Jadi masih full manual untuk kursi di sisi drivernya. Semua kursi masih manual. Oke, posisi mengemudi ini cukup sporty. Jadi dia tuh duduknya tuh rendah dan kaki ini membentuk sudut yang agak sedikit selonjor ke depan, dan yang sporty lagi dia dilengkapi dengan pedal gas throttle yang bentuknya itu organ, keren banget. Untuk pengaturan setirnya dia sudah bisa tilt dan juga teleskopik yang jangkauannya itu jauh banget nih. Oke, sangat sporty untuk posisi berkendaranya. Untuk bagian setirnya ini benar-benar keren banget, dia dilengkapi dengan kulit, terus juga dia tombol-tombolnya sama seperti Mazda yang model-model baru. Di sini ada cruise control tapi belum adaptif. Di sini ada audio steering switch, dan bentuk setirnya itu kecil, enak digenggam. Untuk instrumen clusternya
lagi-lagi dia sama dengan Mazda 2. Di bagian tengah tuh ada tachometer atau RPM yang besar banget. Jadi kalau kalian hidupin mesinnya, tuh sekali lagi, dia ada tachometer yang masih analog, itu menambah kesan sporty. Tapi untuk di kanan kirinya ada sistem MID yang monokrom. Jadi nggak terlalu canggih ya sistem MID-nya. Nah, di bagian sisi sini biasanya kan dia dilengkapi dengan berbagai macam fitur safety. Tapi di sini hanya dilengkapi dengan traction control dan juga idling start stop system. Jadi untuk fitur safety seperti lane keep assist atau rear cross traffic alert ini absen di mobil ini. Tapi untuk blind spot monitoring dia tetap ada, dan juga untuk fitur keamanan seperti airbag, walkway lock tetap dipertahankan di Mazda CX-3 1500 cc ini. Nah, untuk sistem head unitnya dia masih menggunakan Mazda Connect yang model lama, tapi pengaturan sistem multimedianya sangat lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan untuk sistem pengaturannya di sini kalian bisa mengatur head up display. Jadi di bagian sini dia dilengkapi dengan head up display, jadi nggak di downgrade nih untuk head up displaynya. Keren. Terus untuk pengaturan lagi di sini kalian bisa ngatur fitur safety-nya, ada parkir sensor dan juga blind spot monitoring system. Untuk audionya juga bisa diatur. Vehicle settingnya juga dia bisa ngatur door lock. Untuk lighting, lampu juga bisa diatur di bagian sini nih. Sangat lengkap untuk pengaturannya dan terintegrasi. Dan kalian bisa lihat layout dashboardnya ini sebenarnya ini persis banget dengan Mazda 2. Ini agak saya kurang suka, walaupun ergonominya bagus, tapi kalau kita lihat HR-V itu basisnya adalah Honda Jazz. Tapi untuk dari segi desain dashboard itu berubah dan nggak ada nuansa Honda Jazz yang sama sekali. Tapi ini benar-benar sebuah Mazda 2 yang dibuat crossover. Tapi nggak apa-apa, di sini tetap dilengkapi dengan model AC yang bentuknya itu cantik banget, model turbin, dan ada feel-nya juga di sini. Tapi untuk bagian AC sayangnya dia masih menggunakan dial yang modelnya itu puter-puter nih. Jadi belum dilengkapi dengan yang model elektrik. Untuk bagian bawahnya sini dia ada soket CD di sini, terus ada 12 port power outlet, USB 2 buah, dan untuk sistem transmisinya dia 6 percepatan otomatis, ada mode sport dan juga mode manual. Ini untuk pengaturan head unitnya, Mazda Connect-nya tuh kalian bisa atur lewat sini, jadi mirip dengan BMW. Untuk parking brake-nya dia sudah menggunakan elektrik dan dilengkapi dengan auto brake hold. Terus untuk armrest di sini dia bentuknya itu kecil ya, jadi nggak terlalu sportif di sini. Tapi di bagian dalamnya dia ada tempat yang bisa diangkat untuk cup holder dan juga cukup praktikal mobilnya. Oke, tapi belum dilengkapi dengan sunroof ya di bagian atas. Ini ya pengurangannya. Tapi selebihnya mobilnya sama dengan Mazda CX-3 yang 2000 cc. Oke, sekarang kita ke belakang. Oke. Nah, ini pintu belakangnya. Oke, ini adalah posisi berkendara saya tadi, dan ini adalah posisi jok di belakang. Memang ruang kaki itu nggak lega sama sekali, dan juga di sini untuk sandarannya dia nggak bisa diatur lagi recliningnya, jadi untuk fix sepertinya aja. Tapi untuk material joknya ini empuk banget, comfort dan juga nyaman, walaupun ruang kabin di baris kedua ini nggak terlalu lega. Tetap disediain armrest di bagian tengah, dan ada 2 buah cup holder kanan dan kiri. Dan untuk segi praktisan memang nggak terlalu praktis ini mobil. Seat back pocket di sini pun nggak ada, cuma ada di bagian sini. Terus juga nggak ada USB atau AC di bagian konsol tengahnya, dan hanya ada lampu yang nggak bisa dihidupin juga. Jadi dia nyambung tuh saklarnya ke bagian depan. Udah nggak ada yang bisa dibahas lagi. Dan untuk sistem audio ya masih standar, belum dilengkapi dengan sistem audio Bose. Dan pelipatannya di sini kalian bisa tarik, terus
dia bisa hampir rata lantai, dan di sini ada untuk top tether untuk isofix. Oke, jadi Mazda CX-3 ini adalah sebuah crossover yang sebenarnya cukup lama ya. CX-3 tuh udah ada di Indonesia tuh cukup lama, tapi dengan versi yang 2000 cc yang harganya tuh cukup jauh daripada pesaing di kelasnya. Dia tuh harganya di atas 400 jutaan, sedangkan pemain di kelasnya yang paling laku itu berada di kisaran harga 300 jutaan. Dan mobil ini Mazda sangat benar sekali memasukkan versi 1500 cc dengan harga yang sangat value for money untuk bersaing dengan Honda HR-V. Kesimpulannya, mobil ini memiliki teknologi Mazda yang sangat canggih serta tampilan yang sangat cantik, very cool, dan di sini nih posisi mengemudinya sangat ergonomis dan juga sporty. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Mazda CX-3 yang 1500 cc. Buat temen-temen yang ingin tanya-tanya atau beli mobil Mazda, bisa kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.